Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023, NIM 23660 498 Universitas Wijaya Kusuma. Pada kesempatan ini, video ini saya buat berdasarkan tugas UAS pada mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia, kampanye praktik baik. Selanjutnya, kampanye praktik baik yang saya gunakan yaitu berjudul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran kelas 3, tema 6, materi energi alternatif di SDN Dukuh Kupang 2 Surabaya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD ini dapat dilihat di kelas 3 di SD Negeri Dukuh Kupang 2 Surabaya. Di kelas 3 tersebut banyak sekali peserta didiknya yang tidak dapat memahami konsep materi pada pembelajaran tema 6, khususnya pembahasan energi alternatif. Peserta didik di kelas 3 tersebut terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat latar belakang peserta didik maupun kemampuan dan sosial kultural pada peserta didik tersebut. Selain itu, pada peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan juga politik. Guru sangat berperan penting untuk memberikan fasilitas pembelajaran sesuai dengan latar belakang dan kemampuan pada peserta didik tersebut. Tujuannya untuk mewujudkan ketercapaian pembelajaran dengan merancang pembelajaran menggunakan teknik dan metode yang tepat. Selanjutnya, adapun teknik yang dapat digunakan agar kemampuan peserta didik dapat berkembang, yaitu scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah sebuah pendekatan di mana pendidik memberikan bantuan bertahap kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami konsep atau keterampilan yang baru. Pendekatan ini melibatkan penyediaan struktur, dukungan, dan juga arahan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik. Scaffolding juga bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan mandiri dalam memecahkan masalah atau memahami materi pembelajaran. Selain itu, yaitu apa pengertian ZPD? Konsep ZPD dikemukakan oleh psikolog Vygotsky. Ini mengacu pada rentang di antara apa yang seseorang individu dapat lakukan secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman atau pengetahuannya tambahan. Dalam konsep ZPD ini, individu memiliki potensi untuk belajar sesuatu dengan bantuan, tapi belum bisa melakukannya sendiri. Ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan dalam proses belajar. Adapun beberapa tahapan penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran kelas 3 tema 6, materi energi alternatif, SD Negeri Dukuh Kupang 2 Surabaya. Tahapan yang pertama yaitu pengenalan materi. Pada pengenalan materi, guru melakukan atau memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dibahas, yaitu energi alternatif. Selain itu, guru juga mengaitkan materi dengan materi sebelumnya, yaitu pengertian dari energi.
Tujuan guru mengaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Tahapan kedua yaitu mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat perkembangan. Pada tahapan ini, guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan pada peserta didik itu sendiri. Kemudian tahapan ketiga yaitu memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Pada tahapan ini, guru memberikan LKPD kepada kelompok untuk dikerjakan sesuai dengan tingkat perkembangan pada kelompoknya. Tahapan keempat yaitu guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan menggunakan metode scaffolding. Pada tahapan ini, peserta didik diarahkan untuk mengerjakan LKPD serta diarahkan untuk mempraktikkan hasil dari kerjanya mengenai kincir angin dan kincir air. Pada tahapan kelima ini yaitu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahapan kelima ini yaitu guru mengajak peserta didiknya untuk melakukan game football yang terkait atau pembahasannya yaitu mengenai materi energi alternatif. Setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan scaffolding, yaitu hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding yang pertama yaitu peserta didik aktif dalam pembelajaran. Kedua, terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Ketiga, yaitu kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan memecahkan masalah meningkat. Kemudian, peserta didik berani menyampaikan hasil diskusinya, sehingga pembelajaran terpusat pada peserta didik. Yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada CPD dengan menggunakan media konkret kincir angin, kincir air, dan audio visual game Woodwall yang disajikan oleh guru membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini diharapkan kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Penerapan scaffolding pada CPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Demikian kampanye praktik baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.